Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada untaian kata yang patut terucap kecuali sanjungan pujian atas kebesaran Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala karunia, nikmat, rahmat dan hidayahnya. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara rahmati Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan dan patut kita syukuri dengan rangkaian ucapan alhamdulillahirabbil alamin adalah kesehatan, kesempatan, usia, umur kita yang dipertemukan pada Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Teriring doa, mudah-mudahan segala bentuk peribadatan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan tahun ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbiasa dengan puasa, saya hendak meninjau dalam perspektif manajemen pendidikan yang sekarang disebut era modern atau zaman Z atau apapun bentuknya. Sesungguhnya puasa itu adalah sesuatu yang sangat esensial, dan bagi kita diwajibkan atau tidak diwajibkan menurut Allah dan para mufassir, tentu kita akan membutuhkan madrasah rohaniyah yang bernama Ramadan dengan siam, dengan puasa itu. Di dalam manajemen pendidikan yang modern sekarang ini, minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah input atau bahan baku atau masukan. Yang kedua adalah proses di dalam pendidikan itu, dan yang ketiga adalah output atau capaian atau hasil yang dikehendaki dari sebuah proses yang kita lakukan itu. Hal itu mengacu pada firman Allah Al-Baqarah 183 yang kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 3 unsur itu ada di dalam ayat itu. Inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Bahwa kewajiban puasa atau diwajibkannya puasa itu di dalam pendidikan selama kurun waktu 1 bulan ini, pesertanya, subjeknya, peserta didiknya adalah orang-orang yang beriman. Dan kita patut bersyukur kepada Allah, diri kita, keluarga kita bagian yang dipanggil oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman itu. Saudara, perlu diketahui bahwa input atau orang-orang yang beriman itu tentu masing-masing
Individu-individu orang yang beriman itu mempunyai strata, mempunyai derajat yang berbeda. Ketika ia sudah meyakini tentang arkanul iman, percaya kepada Allah sampai dengan takdir Allah yang 6 itu, maka dia dalam kategori yang terpanggil sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Tetapi kita harus memahami ada keimanan kita yang bisa jadi 10 karat, ada yang 15 karat, ada yang 24 karat, ada yang emas murni. Ini menunjukkan tentang heterogenitas dari siapa yang dipanggil Allah itu sebagai hamba-hamba yang beriman. Maka ketika kita melakukan dan memasuki proses pendidikan yang bernama madrasah rohaniyah itu, setiap pribadi harus menyadari jangan memaksakan orang lain seperti kita. Jangan kita mengira atau menduga saudara-saudara kita yang beriman itu mempunyai kapasitas, mempunyai karat derajat karat yang sama dengan kita. Bisa jadi kita lebih, bisa jadi kurang dari mereka. Maka ketika kita sebuah peserta didik, subjek kita, input kita sudah memahami seperti itu, melihat fenomena di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan dunia muslim kita, maka kita betul-betul enjoy saudara kita yang beriman. Tapi bisa jadi memang karat berbeda, kapasitasnya berbeda, derajatnya yang satu dengan yang lain. Di dalam memasuki pendidikan itu tentu pencapaiannya nanti akhirnya juga berbeda pula. Ini adalah sebuah keniscayaan. Maka ketika memahami seperti ini, maka tidak perlu kaget kita, tapi kita sudah bersyukur ketika malam Ramadan pertama, betapa masjid kita, musola kita, euforianya betul-betul ramai. Tapi seiring dengan proses perjalanan waktu, maka juga terseleksi pula. Semakin hari bisa jadi akan semakin berkurang. Itu sunatullah. Dan kita tidak perlu menjelekkan, tidak perlu himbauan kita hanya tabligh menyampaikan terutama kepada diri kita dan keluarga kita sebagai hamba yang beriman. Mari kita tingkatkan kualitas derajat keimanan kita masing-masing. Maka untuk itu, bagi setiap kita yang disebut orang beriman tadi, ketika ini sudah menjadi persyaratan untuk melaksanakan proses pendidikan bernama Ramadan itu, ada prasyarat yang harus dimiliki oleh kita. Apa itu? Yaitu evaluasi. Evaluasi kepada siapa? Kepada diri kita, keluarga kita, tentang masa-masa Ramadan yang sebelumnya kita lalui itu. Seperti apa kita melaluinya? Di mana kekurangannya, di mana kelebihannya? Sebagaimana Allah firmankan dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, adalah setiap pribadi kita mampu mengevaluasi terhadap aktivitas apa yang kita lakukan untuk hari hidup, untuk bekal hari hidup yang kita jalani itu. Ini penting.
agar supaya kita tidak menduga atau tidak menyangka bahwa Ramadan itu hanya sekedar lewat Ramadan begitu saja, tapi hendaknya setiap pribadi kita ketika kita diberikan nikmat dipertemukan Ramadan tahun ini mampu untuk wal tangdur nafs, untuk mengevaluasi perjalanan yang sudah kita lalui sepanjang 1 tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk bekal yang dimaksud adalah perubahan dalam hidup kita. Jikalau Ramadan kemarin kita punya target seperti ini, maka tentu target tahun ini akan berbeda. Apa perbedaannya? Bagaimana hari ini kalau bisa lebih baik dari Ramadan di tahun kemarin? Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakallah. Ketika pribadi-pribadi kita ini disebut dengan subjek atau pelaku atau peserta di dalam madrasah rohaniyah ini mempunyai kapasitas yang berbeda, terlihat dari unsur pertama saja, maka sekali lagi kita harus memahami, menyadari kemudian yang kedua adalah unsur dalam manajemen pendidikan modern itu adalah proses. Prosesnya apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa itu atas kamu dan umat-umat sebelum kamu. Artinya apa? Sekiranya Allah tidak mewajibkan kepada diri kita untuk berpuasa, maka sesungguhnya diri kitalah yang mewajibkan atas puasa itu, baik diwajibkan oleh Allah maupun tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya esensi dari puasa atau yang bernama madrasah rohaniyah itu betul-betul sangat berguna bagi pribadi-pribadi manusia itu sendiri. Maka seluruh agama samawi mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW pasti ada syariat tentang puasa. Cuma ketentuan syariat itu berbeda sesuai dengan zamannya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimaksud dengan proses adalah segala aktivitas yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Maka di dalam puasa ini prosesnya kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah menahan. Ada bentuk aktivitas, bentuk perilaku, apakah ucapan atau tindakan yang semata-mata itu adalah menahan. Ada dua hal, yakni menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka makan, minum, hubungan seks ketika itu dilakukan mulai subuh sampai dengan masuk waktu maghrib, maka secara syar'i kita, puasa kita batal. Yang kedua adalah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan atau mengurangi derajat pahala puasa kita. Mari kita bedakan. Yang pertama secara otomatis ibadah puasa kita batal. Yang kedua ibadah puasa kita tidak batal, tetapi muspro, tidak bermakna. Dalam kaitannya dengan ini kemudian Imam Abu Ghazali memberikan 3 derajat bagi orang-orang yang beriman dalam menjalankan puasa dalam proses pendidikan ini. Yang pertama adalah puasa secara umum. Siapa itu? Setiap individu yang beriman, yang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks suami istri pada rentangan waktu maghrib, rentangan subuh sampai dengan maghrib itu, maka dia sudah menyatakan puasanya sah. Siapa itu? Ya kita pada umumnya.
terutama anak-anak kita yang baru masih berlatih puasa. Ya sudah, setiap hari pokoknya tidur, kalau tidak tidur main, yang penting tidak makan, tidak minum. Tetapi apakah itu yang dikehendaki dalam sebuah proses pendidikan yang bernama Ramadan itu? Maka Imam Al-Ghazali meningkatkan yang kedua adalah puasanya ketika sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, harus ada penambahan, yakni bagaimana kita mempuasakan indera kita untuk tidak melakukan aktivitas yang merusak puasa kita. Bagaimana mulut kita, bagaimana telinga kita, bagaimana kaki langkah kita, bagaimana tangan kita, apakah ikut berpuasa? Tentu ini menjadi bagian yang derajat yang lebih tinggi, yang bisa jadi kita mudah-mudahan minimal dalam kategori seperti ini. Ini yang tadi dalam konteks menahan segala sesuatu yang tidak membatalkan puasa tetapi membatalkan atau mengurangi derajat pahala puasa kita. Kenapa? Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu dan beberapa literatur hadis yang sahih, mensinyalir min shaimin laisa lahum min siyam ilal ju' wal 'abs, dan banyak juga hadis-hadis yang lain yang senada dengan itu, bahwa berapa banyak di antara umatku ia puasa dalam konteks syar'i tadi, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya bagian dia tidak makan, tidak minum, lapar dan dahaga itu. Selebihnya tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Ia tidak mampu menjaga lisannya dari berbuat dari ucapan yang tidak diperkenankan oleh Allah dan Rasul. Dia tidak memfungsikan telinganya setiap hari untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat atau yang lain, tetapi justru telinganya digunakan untuk mendengarkan, membicarakan sesuatu yang di luar dari aturan Allah dan Rasul. Maka ketika itu yang terjadi, berarti tidak dihasilkan apa-apa dari puasanya pada tatapan pertama yang umum tadi, kecuali hanya rasa haus dan lapar belaka. Dan baru yang ketiga oleh Imam Al-Ghazali, bukan puasa terkhusus. Siapa itu? Bagi orang-orang yang beriman yang dipanggil Allah sebagai madrasah rohaniyah itu, dia menjalankan syariat yang pertama puasanya, kemudian diikuti menjaga panca inderanya, dan yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali, dia menjaga hatinya dari segala sesuatu yang menurut pandangan ajaran agama kita penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Dan ini betapa sulitnya detak hati kita. Bisa saja kita puasa rasa iri, hati kita tidak bicara dengan lisan kita, tangan kita baik, tapi hati terkadang sombong kepada yang lain. Hati kita merasa diri lebih baik dari yang lain. Ketika di proses Ramadan ini kita sudah lakukan pada derajat, dan ini adalah derajat yang paling sulit, tetapi inilah yang dikehendaki sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa itu? Mereka yang datang di hadapan Allah, di mana pada hari itu tidak berguna mal, harta kita, kekayaan kita dan jabatan kita,
illa kecuali man atallahu biqalbin salim. Mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati-hati yang selamat, hati-hati yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka mari di pertemuan pertama ini, mumpung masih ada waktu, kita mencoba di proses pendidikan yang baru kita lakukan ini kurang lebih dengan 7 hari ini, mudah-mudahan bisa mempola meningkatkan kualitas ibadah kita yang tadinya hanya sekedar ibadah umum, meningkat kepada khusus kita menjaga indera kita, dan kalau bisa bagaimana kita melibatkan hati kita untuk hal-hal yang dikehendaki Allah, menyingkirkan penyakit-penyakit hati dari diri kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup di pengantar pertemuan ini, sekali lagi kita sudah bersyukur dipanggil Allah dalam kategori sebagai subjek yang bisa masuk di pendidikan madrasah rohaniyah bernama Ramadan tahun ini sebagai hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang kedua, mari setiap saat, setiap hari kita wal tangdur nafs, untuk evaluasi diri tentang apa-apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki Ramadan yang akan kita lalui atau hari ini. Dengan cara apa? Dengan memasuki proses pendidikan ini, tidak hanya sekedar kita puasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, tapi kita coba tingkatkan indera kita, mata kita, lisan kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, untuk ikut berpuasa, untuk menjaga lisan, telinga kita, dan indera yang lain dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dihindari, dan apa-apa yang diajarkan mari kita lakukan, kita tamkan sesuai dengan indera, fungsi indera kita masing-masing. Dan tentu setiap jiwa kita mempunyai tujuan akhir, bagaimana puasa tahun ini melibatkan hati kita supaya menghindari dari penyakit-penyakit hati kita. Hati-hati kita juga ikut puasa menghindari segala sesuatu yang merokoti dari hati, sehingga menjadi hati yang selamat dan selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mari ketika ada hal-hal yang berbeda, kita dalam proses pendidikan ini, ada yang gugur kemarin, ada yang sudah keluar dari masa pendidikan, kita menyadari bahwa kita masing-masing, subjek kita, individu kita punya kualitas iman yang berbeda. Tetapi mari kita girah, kita punya semangat untuk menggerakkan diri kita, keluarga kita, untuk bisa menggapai Ramadan ini, madrasah rohaniyah tahun ini, supaya kita bisa tutup sampai di akhir Ramadan atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ista'idina salat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qul ja'al haqq wa ja'al batinal batila hanaja. Allahumma ighfir lana liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal 'am. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa lisanan dhakiran, qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbal. Allahumma nas'aluka 'afafal 'afiyata wal mu'afadata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah.
رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا والركوعنا سجودنا وقراءتنا ولجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم